Perkenalkan kami dari Green Youth Squad, Universitas Microskill, dengan judul makalah Green Cycle Point, Sistem Penukaran Sampah Anorganik melalui mesin Ecotrio dengan insentif poin belanja di jaringan minimarket. Saya ketua timnya Michael Jackson Sarumaha dan anggota saya Samuel Sintanggang dan Valentina Gea. Next. Nah, masalahnya itu adalah kami mengambil masalahnya itu adalah di mana sampah plastik itu menjadi komponen terbesar di yang kedua setelah sisa makanan. Sampah plastik itu merupakan sampah yang sulit didaur ulang gitu kan. Dan rendahnya tingkat pemilihan sampah yang buruk di Indonesia ini. Dan pengelolaan sampah organik ini masih terbatas dengan teknologi. Kami akan memberikan solusi dari kelompok kami, yaitu adalah menghadirkan sistem daur ulang yang mampu memilah sampah anorganik secara akurat, dan juga sistemnya itu adalah sampah ini bisa dapat dijadikan poin, dan juga sistemnya ini juga ekonominya juga dapat meningkatkan keberlanjutan gitu. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsi produk. Ecotrio adalah mesin daur ulang pintar yang mampu mengidentifikasi ataupun memilah dan menyimpan 3 jenis sampah anorganik utama, misalnya plastik, botol, botol kaca, dan kaleng. Nah, mesin ini menggunakan teknologi sensor dan pemindaian cerdas untuk memastikan setiap jenis sampah masuk ke dalam kompartemen yang tepat secara otomatis. Nah, selanjutnya, setiap pengguna yang membuang sampah melalui Ecotrio akan menerima poin secara langsung yang terhubung ke dalam akun member minimarket mitra kami, seperti Indomaret atau Alfamart, yang dimana kedua mitra ini sudah memiliki jaringan retail yang terbesar di Indonesia. Nah, pelanggan juga bisa memilih ditukarkan menjadi voucher atau ingin didonasikan. Nah, selanjutnya, Ecotrio tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi konsumen melalui insentif belanja yang tadi berupa poin, tetapi juga mendukung pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Sampah yang terkumpul akan kami salurkan ke pihak industri daur ulang untuk diolah kembali menjadi bahan yang bermanfaat, menciptakan nilai ekonomis sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Oke, untuk rencana operasional kami sendiri, kami akan memulai bekerja sama terlebih dahulu dengan mitra-mitra retail seperti Indomaret atau Alfamart sebagai retail terbesar dengan kapasitas pasar yang sudah sangat luas di Indonesia. Kemudian kami akan membuat perencanaan di mana pada tahun selanjutnya setelah ada perkembangan di tahun pertama, kedua, dan ketiga, mungkin kami akan membawakan aksesibilitas dengan memilih aksesibilitas yang tinggi, lalu memilih di lalu lintas pengguna yang tinggi, kemudian menambahkan integritas sistem poin, yaitu seperti pengguna bisa langsung menukar poin di tempat mereka belanja, habis itu melakukan evaluasi tahap awal, kemudian adalah juga pengembangan yang di mana nanti mungkin akan meluas di beberapa tempat-tempat publik seperti tempat kereta api, sekolah, kampus, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian di bagian financial statement, untuk modal awal, pada tahap awal tentu kami membutuhkan beberapa atau sejumlah dana, di mana kami berencana pada tahap pertama untuk memproduksi sebanyak 10 unit dan menentukan lokasi khususnya di Pulau Jawa dengan beberapa penilaian karena di Pulau Jawa sesuai dengan analisis kami bahwa sampah terbanyak itu adalah dari Pulau Jawa, sehingga kami mulai di Pulau Jawa terlebih dahulu untuk produksi di awal. Dan tentu dalam produksi di awal ini ada bagian produksi mesin dan juga pengembangan aplikasi, ada bagian promosi, edukasi, kemudian distribusi dan instalasi juga. Terus kami juga membutuhkan biaya operasional di 3 bulan awal pertama. Nah, untuk biaya tersebut kami kalkulasikan sebesar 300 juta 13. Dan untuk sumber pendanaan sendiri, tentunya kami berencana berasal dari internal hibah, kemudian dari mengikuti kompetisi, kemudian kerjasama dengan mitra retail, ada branding juga,
dan juga CSR kepada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki tanggung jawab sosial. Dan kemudian untuk laba rugi, kami sudah memperhitungkan pada tahun pertama, jika memang sesuai dengan perhitungan, maka pencapaian kita bisa mencapai 372 juta dengan kos sebesar 203, sehingga laba bersih yang sudah dihitungkan ada 169 juta di tahun pertama. Selanjutnya. Nah, untuk segmentasi pelanggan, kami tidak ingin membatasi pelanggan kami ingin membuka peluang kepada semua orang, di mana pertama ada konsumen retail yang mungkin memang adalah orang yang modern dengan pelanggan sebagai pelanggan mitra, kemudian juga tentu orang-orang yang memang sebagai pengumpul botol atau kaleng di kalangan informal. Kemudian juga masyarakat urban yang memang sadar akan lingkungan. Tidak juga terbatas kepada komunitas-komunitas edukatif seperti kampus dan sekolah, serta kepada pemerintah dan juga CSR perusahaan yang memang memiliki kepedulian sosial. Selanjutnya. Nah, untuk dari kami sebagai narasi, Ekotrio diposisikan sebagai mesin daur ulang yang memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Nah, narasi yang kami pilih adalah Ekotrio, buang sampah, kumpulkan poin, rawat bumi, dompet pun terisi. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.